Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis masa depan, ya. Cetak biru adaptasi, inovasi, dan ketangguhan di era ekonomi digital saat-saat ini. Oke, ada disrupsi berkelanjutan yang menuntut pemisahan tegas antara tren fundamental dan sensasi sesaat yang disebut dengan hype, ya. Mengadopsi teknologi tanpa kajian mendalam, menciptakan technical debt dan pemborosan finansial yang eksponensial, yang meningkat terus. Ya, tren bisnis, perubahan struktural yang memberikan value jangka menengah atau panjang. Ya, hype cyclical, antusiasme sesaat, risiko operasional tinggi, dan berpotensi absolut. Jadi absolut itu adalah kadaluarsa, gak dipakai lagi. Sehingga kita perlu menentukan sikap strategis, ya. Pendekatan wait and see berbasis evaluasi total cost ownership atau return on investment. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi bukan antusiasme sesaat tetapi perubahan struktural ini, ya. Umur adopsi kalau kita membahas menggunakan yang hype ini, yang risiko sesaat, ya, yang kejadian saat ini nilainya semu, rame-rame saat ini apa begitu, ya. Tapi kita pikirkan yang jangka panjang, berkelanjutan, ini efisiensinya nyata, ya. Jadi ini tren saat ini sesaat, tolong kita pikirkan, ya. Arsitektur bisnis masa depan ditopang oleh integrasi 4 pilar sumber fundamental, ya. Ketangguhan organisasi, manajemen risiko proaktif, tata kelola finansial yang konservatif, ya. Jangan obral-obralan gitu, ya, karena setiap uang yang kita keluarkan, yang dikeluarkan perusahaan, itu perlu kita pikirkan dampaknya terhadap masa yang akan datang. Kapabilitas manusia, agile organization, organisasi yang bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan datang. Budaya inovasi berbasis growth mindset. Apa artinya? Kita perusahaan perlu mempunyai budaya inovasi. Orang yang berinovasi bukan ditekan, kamu macam-macam, kamu cerewet, kamu akan nyanyi, bukan. Tetapi orang yang berinovasi, ya, itu malah dirangkul, diberi kesempatan, ya. Akibatnya perusahaan atau organisasi akan mempunyai growth mindset atau keinginan berubah terus-menerus, gitu, ya. Transformasi ekosistem, evolusi digital bertahap, incremental, dan hibrida. Jadi yang ini mendukung yang satunya, gitu, ya, sedikit-sedikit, dan bagian atas, bagian bawah, bagian atas, bagian bawah, sampai semuanya terjadi. Tidak langsung semuanya, ya, karena kalau langsung semuanya akan terlalu berat. Pemasaran berbasis nilai, transparansi, inklusivitas, dan berkelanjutan. Jadi kita harus memikirkan konsumen butuh apa, ya, jadi yang bernilai bagi konsumen, ya. Ketangguhan tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan sinergi mutlak antara manajemen risiko, ekosistem SDM yang ini tadi, digitalisasi yang ini tadi, dan etika pemasaran yang sebelah kanan ini, ya. Business resilience adalah hasil dari keselarasan antara manajemen risiko proaktif dan kelincahan strategi, ya. ISO 31000 menjadi kerangka krusial untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional, finansial, dan reputasi sebelum menjadi krisis. Jadi kita perlu memikirkan risiko yang terukur, identifikasi ancaman, ya, proaktif, menghindari kerugian yang
akan terjadi secara eksponensial. Keuangan konservatif, cadangan modal yang sehat mencegah kolaps saat turbulensi pasar. Budaya adaptif yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Fleksibilitas internal mempercepat respon organisasi terhadap perubahan. Jadi ini adalah business resilience, dasarnya adalah manajemen risiko proaktif, keuangan yang konservatif, jangan obral-obralan, ya kalau tidak diperlukan ya jangan mengeluarkan uang, dan kemampuan beradaptasi. Ya, inovasi menuntut agile organization yang berakar pada growth mindset dan rasa percaya kepada anggota organisasi yang lain. Ya, tanpa psychological safety dari pemimpin, inisiatif inovasi dari level bawah akan mati oleh struktur birokrasi yang mekanistik. Ya, apa artinya? Orang yang mempunyai inisiatif, ya, orang yang mempunyai growth mindset itu harus dilindungi. Ya, jangan yang punya inisiatif malah ditekan sehingga dia tidak bisa berkembang atau malah bukannya ditekan malah dikeluarkan gitu ya. Sehingga perusahaan tidak bisa berkembang. Ya, birokrasi kaku. Ya, ekosistem memberikan ruang bagi seluruh level manajemen untuk berkontribusi. Ya, ini yang bagus adalah ini. Ya, yang kaku sudah enggak zamannya lagi. Agile output, struktur organik tanpa sekat kaku, mempercepat pencapaian nilai atau value creation. Jadi kalau punya ide ya tinggal menyampaikan, gitu ya. Semester ini saya mengajar dan saya bertanya kepada mahasiswa, tugasnya kamu pengen apa? Kamu rundingkan, setelah itu nanti diskusikan dengan saya. Ya saya tidak mau saya diakali oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita tugasnya membuat eh, di IG, ya, tentang rekayasa produktivitas. Saya katakan silahkan gitu ya. Lalu saya pikir lagi, bagaimana supaya IG itu ada arahnya. Lalu saya mengatakan IG-nya tentang rekayasa produktivitas nantinya harus di tagkan ke IG saya dan di tagkan ke Instagramnya lab saya, sistem manufaktur. Dan minggu lalu telah dilaksanakan. Itu ya. Jadi ide baru seperti itu. Saya mahasiswa pun tidak punya sekat kaku dengan saya. Kemarin saya juga mengumpulkan mahasiswa S3, saya ajak diskusi. Ya, saya ajak diskusi, saya pun juga belajar dari mereka gitu ya. Dan suasana jadi enak. Nah, ini ya. Jadi organisasi yang kaku seperti ini harus hilang ya, harus menjadi yang sekat-sekatnya dikurangi. Ya, tetap harus ada antara mahasiswa, mahasiswa dan dosen, atasan dan bawahan harus tetap ada aturan struktural, tetapi jangan dibuat kaku. Agile atau inovatif. Invest in trust. Pemimpin wajib menciptakan ruang aman bagi eksperimen dan toleransi pada kegagalan terukur. Nah, terus terang memasukkan tulisan tentang rekayasa produktivitas di Instagram itu bagi saya juga, aduh nanti kalau jelek semua bagaimana? Tapi ya sudah, saya coba dulu, saya evaluasi. Kemarin diskusi dengan teman dosen yang junior dan dia mengatakan, kalau saya juga meminta promptnya untuk gambar yang diupload. Wah, saya pikir ide yang bagus itu ya. Apakah promptnya cukup bagus atau dibuat dia sendiri atau tidak gitu ya. Nah, itu bagus dia. Jadi saya me, me, apa mengizinkan ya, mengizinkan orang untuk bereksperimen. Ya, transformasi digital UMKM bergerak bertahap dari digitalisasi pasif menuju orkestrasi ekosistem.
Ya, tingkat kegagalan hingga 70% terjadi akibat lompatan fase tanpa kesiapan literasi SDM, infrastruktur teknologi yang memadai. Jadi untuk menjadi UMKM yang benar-benar menggunakan digital itu tidak bisa langsung lompat. Perlu persiapan, perlu pelatihan dan seterusnya sehingga eh, sukses transformasi digitalnya ini. Fase 1 umpamanya penggunaan WhatsApp atau medsos sebagai respon survival. Fase kedua digitalisasi operasional. Eh, Standar operating procedure, inventory untuk efisiensi. Jadi sedikit dulu. Berikutnya, rekonfigurasi model bisnis dan penciptaan value baru secara digital. Yang tahap terakhir atau yang keempat, orkestrasi nilai yang memfasilitasi transaksi pihak lain. Ya, jadi pihak lain sudah menggunakan website atau menggunakan digital untuk bertransaksi. Ya, digital twin atau yang lain itu nanti ya. Oke. Strategi incremental dan model hibrida. Hibrida itu adalah dari atas dan dari bawah gitu ya, bukan dari satu arah, adalah kunci adaptasi bisnis dengan keterbatasan modal. Mengkombinasikan keunggulan otentik tradisional ya, tradisional sekali lagi dengan efisiensi digital, menciptakan daya tarik yang tidak tertandingi tanpa mengorbankan identitas merek. Jadi bukan langsung digital seperti ini, meskipun kita tahu ini baik, tetapi harus pelan-pelan ya. Pendekatan bertahap, dimulai dengan investasi rendah, meminimalkan resiko finansial. Berikutnya, menggunakan ekosistem pihak ketiga, Shopee, Tokopedia, atau marketplace yang lain untuk memangkas biaya infrastruktur, untuk mengiklankan gitu ya, kan sudah teriklankan di sini. Lalu yang berikutnya, co-kreasi komunitas berkolaborasi untuk transfer pengetahuan teknologi antar pelaku perusahaan. Ya, jadi ada otentisitas tradisional, ya, gampangannya ini adalah tradisional, sentuhan personal dan kualitas. Lalu ini adalah skala digital, ya, jangkauan wawasan data. Ini tidak boleh ini bagus langsung ini semua gitu nggak boleh ya. Tapi ini juga perlu yang tradisional perlu dipikirkan. Value driven marketing bukan sekedar transaksi, melainkan pembangunan hubungan jangka panjang berbasis nilai sosial. Konsumen modern membeli nilai keberlanjutan dan etika. Kreator ekonomi kini menjadi ujung tombak komunikasi yang otentik dan representatif. Ya, ekonomi kreator ada pergeseran dari influencer superficial ke kreator pembangun komunitas. Transparansi etis, integrasi merek terjaga melalui kejujuran promosi, bukan promosi yang mengada-ngada, yang melebih-lebihkan produknya. Ya, standar sosial tanggung jawab menolak kampanye yang memperkuat standar hidup yang manipulatif, standar hidup yang mewah tetapi ternyata tidak punya uang. Ini nggak boleh ya. Jadi kembali lagi ke metrik tradisional, konversi instan dan harga yang berubah menjadi metrik value driven. Ya, value ya, yang berguna bagi konsumen. Kepercayaan, loyalitas jangka panjang dan dampak sosial. Itu. Ya. Trading jangka pendek sering disalahartikan sebagai investasi. Bukan ya? Memicu risiko fatal bagi kelangsungan finansial. Ya. Fondasi investasi sejati adalah manajemen daya beli jangka panjang, ya, bukan spekulasi impulsif yang secara struktural menyerupai perjudian.
saya menjual produk laku, harganya dinaikkan, nah itu bukan. Ya, prasyarat finansial membutuhkan pendapatan stabil, manajemen utang yang sehat, dan profil risiko yang terkontrol. Ini perlu kita pikirkan. Fokus produktifnya bagi usia muda, modal terbaik dialokasikan untuk peningkatan skill dan jaringan, bukan trading harian. Jadi peningkatan skill ini nantinya akan menjadi pendapatan. Investasi sejati dibandingkan dengan spekulasi. Ini keuntungannya instan, jangka pendek, ya, risikonya menyerupai judi. Bisa untung, bisa rugi. Tetapi investasi sejati melindungi nilai atau inflasi, pendapatannya jangka panjang, fundamental yang sehat. Artinya sampai jangka panjang gitu ya. Oke. Bisnis pemenang mengorkestra teknologi, kapabilitas SDM, dan tata kelola etik secara holistik. Ya, jadi kalau bisnis pemenang itu akan melakukan ini. Transformasi bukanlah proyek teknologi informasi eksklusif atau sekedar kampanye marketing, melainkan perubahan mindset radikal di seluruh elemen organisasi. Perubahan mindset radikal ini tidak mudah, karena itu perlu dikatakan, dipelopori oleh pimpinan, dicoba perbaiki lagi, sehingga terjadi perubahan mindset atau budaya organisasi. Ya, akselerasi digital membutuhkan jangkar kepemimpinan berbasis empati, bukan dimarah-marahi kalau tidak bisa, tetapi dibantu supaya bawahan itu bisa. Pemasaran modern menuntut kejujuran radikal di era creator ekonomi. Jadi bukan mempromosikan secara bohong. Pertumbuhan eksponensial berakar pada manajemen risiko. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang dilakukan bisnis itu berisiko, dan kita perlu memikirkan mengatasi risikonya bagaimana. Ya, oke. Jadi sustainable goals itu perlu teknologi, perlu people, dan tapi juga perlu etika yang baik. Ya, ringkasan tindakan eksekutif. Yang pertama, kaji ulang, ya, evolusi kejadian yang mendadak gitu ya. Evolusi adopsi teknologi dengan analisis biaya manfaat. Jangan ada teknologi lalu kita pakai gitu ya, tapi kita pikirkan jangka panjangnya menguntungkan atau tidak. Bangun resilient, integrasikan manajemen risiko proaktif dan tata kelola keuangan konservatif. Transformasi bertahap, ya, terapkan model hibrida dari pihak kiri, pihak kanan, atas bawah gitu ya, untuk digitalisasi yang aman bagi bisnis tradisional. Etika sebagai strategi, jadikan transparansi, kepatuhan regulasi sebagai keunggulan kompetitif pemasaran. Ya, ini data pustaka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika ingin berkomunikasi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di email moseselsinggih@gmail.com. Sampai bertemu pada video saya berikutnya.